Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Aya Nufus. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali informasi utama iNews Pagi hari ini. Menjelang Ramadan, pasar murah menjadi incaran warga di Gorontalo, menyebabkan lonjakan harga sembako naik. Namun pasar murah yang digelar pemerintah kota Gorontalo diwarnai kericuhan. Ratusan warga saling dorong saat mengantri untuk mendapatkan kupon pasar murah di kawasan lapangan Karsa Utama Kota Gorontalo. Para warga ini merebutan untuk mendapatkan kupon sembako, bahkan ada sempat jatuh pingsan akibat desakan dan terik matahari. Warga yang tak kebagian pun protes, keluhkan sudah antri dari jam 5 pagi tak kunjung kebagian. Akibatnya pasar murah yang ditargetkan untuk mengurangi inflasi di kota Gorontalo malah berujung kekecewaan oleh warga. Dari kota Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini satu hari jelang bulan suci Ramadan yang berbarengan dengan libur hari Nyepi, volume pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta kian membludak. Berburu pakaian untuk kebutuhan lebaran menjadi alasan utama para pengunjung rela berdesak-desakan. Pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta selalu ramai dikunjungi pada momen-momen tertentu. Satu hari jelang bulan suci Ramadan yang dibarengi libur Nyepi kali ini, volume pengunjung yang datang dari Jakarta maupun luar Jakarta kian membludak. Kepadatan pengunjung mulai dari area luar pasar hingga di area dalam gedung Blok A, B, F, hingga G. Sejumlah pengunjung sengaja datang ke Pasar Tanah Abang untuk berbelanja kebutuhan lebaran. Selain harganya yang jauh lebih murah dibanding di mal, pilihan model dan warna yang ditawarkan para pedagang juga sangat bervariasi. Dari Tangerang. Jauh banget. Sengaja kesini atau gimana, Mbak? Iya, sengaja kesini. Kan bentar lagi mau lebaran. Tapi kalau di Tanah Abang tuh banyak banget motifnya ya. Banyak banget pilihannya. Jadi nggak kayak kalau di pasar tradisional kan memang ada, cuman harganya pasti lebih mahal. Jadi kesini pilihan yang tepat lah. Iya. Meningkatnya jumlah pengunjung alhasil membawa berkah bagi para pedagang. Omset pedagang rata-rata meningkat hingga mencapai 70%. Alhamdulillah udah mulai meningkat. Meningkat ya Bu ya, ketimbang yang kemarin Dari COVID. Kemarin dari Yang- COVID ya. Diperkirakan volume pengunjung Pasar Tanah Abang akan terus meningkat hingga jelang lebaran. Terlebih tidak adanya pembatasan jumlah pengunjung setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, H-1 bulan suci Ramadan, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi. Kenaikan harga yang cukup signifikan juga terjadi di pasar tradisional Kota Cimahi, Jawa Barat. Daging sapi dijual dengan harga 150 hingga 160 ribu. H-1 bulan suci Ramadan, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi. Melambungnya harga daging ayam hingga tembus di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Padahal, satu hari sebelumnya atau pada hari Selasa kemarin masih di kisaran Rp35.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, penyebab kenaikan harga daging ayam sudah biasa terjadi setiap jelang Ramadan, di mana ada peningkatan pembeli. Bahkan jumlah yang dibelinya pun relatif lebih banyak dari hari biasanya. Kemarin naiknya bertahap. Sekarang dia membludaknya sekarang. Kenapa tuh Bu? Apa konsumsinya yang banyak, daya pembeli? Ya sekarang juga tadi ya agak membludak sih pembelinya. Sementara di pasar atas Kota Cimahi, Jawa Barat, satu hari jelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan terus merangkak naik. Namun yang paling mencolok terjadi pada harga daging sapi. Daging sapi dijual dengan harga Rp150 hingga Rp160.000. Kenaikan komoditi daging ini dikeluhkan pedagang karena omset penjual menurun dan sulit memperoleh sapi lokal.
Kenaikan harga daging sapi lokal ini akibat berkurangnya pasokan dari pemotongan. Selain itu, kenaikan juga diakibatkan karena mendekati bulan suci Ramadan. Penyebabnya itu pasokan aja, nggak ada lain. Pasokan barang, berkurangnya pasokan berarti imbas untuk para pedagang mungkin mau tidak mau kurang daging naik. Ini dampaknya apa Pak? Pembelian sendiri? Dampaknya untuk pembelian sendiri ya nggak seperti biasa, biasanya ramai ya begini keadaannya. Berkurang ya? Berkurang. Pedagang berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk menekan harga daging dan sembako. Bukan tidak mungkin harga-harga akan terus naik karena pasokan sapi lokal terus berkurang. Dari Purwakarta dan Cimahi, Jawa Barat, Irwan dan Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Hari Raya Nyepi dan jelang Ramadan, arus lalu lintas di ruas tol di beberapa wilayah dipadati pengguna jalan. Sejumlah warga memanfaatkan momen libur untuk pergi ke wilayah Bogor, Jawa Barat, dan sekitarnya. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 11 Ciracas, Jakarta Timur dipadati pengguna jalan. Ribuan kendaraan mengular di jalur dari arah Jakarta menuju wilayah Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga nampaknya memanfaatkan momen libur Hari Raya Nyepi untuk pergi keluar kota bersama keluarga sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tak hanya kendaraan pribadi, sejumlah truk dan bus turut memadati ruas tol. Petugas kepolisian telah memberlakukan sistem ganjil genap di jalur puncak Bogor hingga akhir pekan mendatang. Sementara libur Hari Raya Nyepi yang bersamaan dengan jelang memasuki bulan Ramadan, jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung macet panjang. Kemacetan sekitar 8 km. Berdasarkan informasi di media sosial milik Jasa Marga, kemacetan terjadi selain karena meningkatnya volume kendaraan, juga disebabkan adanya perbaikan jalan di sebelah kiri lajur. Jasa Marga memprediksi 899.000 kendaraan akan meninggalkan Jakarta pada libur Nyepi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memantau arus mudik awal Ramadan, maksud kami, kita sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Stasiun Pasar Senen. Ya, selamat pagi Ayu. Apakah arus mudik awal Ramadan ini terpantau ramai atau sudah ada penaikan atau penurunan? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Camar, Aya dan juga pemirsa. Hari pertama memasuki bulan Ramadan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini terpantau ramai, namun tidak terjadi penumpukan penumpang. Para pemudik sudah mudik lebih awal karena ingin menikmati momen hari pertama puasa di kampung halamannya. Dan ada peningkatan jumlah pemudik untuk tahun ini sehingga dari PT KAI sudah menyiapkan tiket tambahan sebanyak 487.000 tiket tambahan dan juga 303 perjalanan tambahan yang sudah dijual sejak 1 minggu yang lalu dengan tujuan Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Tak hanya penambahan tiket dan juga perjalanan, PT KAI juga sudah menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan, khususnya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini sudah ada tambahan kursi tunggu untuk para penumpang yang ada di zona 3 dan juga ada area bermain untuk anak yang ada di gate 1. Diprediksi nantinya puncak dari arus mudik libur awal puasa ini akan terjadi di tanggal 26 Maret mendatang. Sekian Camar, Aya, kembali ke Anda di studio. Ya, baik Ayu, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai arus balik dari Ramadan tahun ini? Ya, baik Camar dan pemirsa, untuk arus balik untuk Ramadan ini memang diprediksikan akan terjadi di tanggal 26 Maret 2023, mengingat tanggal 26 Maret ini merupakan hari Minggu dan diprediksi para pemudik akan kembali ke Jakarta dari kampung halamannya karena akan masuk kerja di hari Senin, yaitu tepatnya di tanggal 27 Maret 2023. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara untuk pantauan arus lalu lintas di jalur puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan Wildan Hidayat. Kita langsung ke Wildan. Wildan, apakah kepadatan mudik awal Ramadan terpantau di jalur puncak pada pagi hari ini? Silahkan dengan laporan Anda. Pagi hari ini berbeda dengan kemarin hingga hari Rabu malam.
arus lalu lintas di wilayah Puncak ini terpantau memang mengalami kepadatan. Hal ini dikarenakan memang di wilayah Puncak ini adalah jalur alternatif dari wilayah Jakarta, Sukabumi dan juga Bogor yang menuju ke wilayah Cianjur dan juga Bandung. Namun demikian di belakang kami terlihat bahwa saat ini arus lalu lintas memang terpantau ramai lancar. Ya. Iya, Wildan, terkait dengan rekayasa lalu lintas, apakah ini sudah ada antisipasi yang dilakukan di sana, Wildan? Ya, untuk mengantisipasi libur cuti bersama pada pagi hari ini, Satlantas Bogor telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan cara ganjil genap. Dan namun demikian, hal ini dilakukan secara situasional berdasarkan kepadatan arus lalu lintas yang menuju di wilayah kawasan Puncak ini. Demikian. Baik, terima kasih Wildan atas laporan Anda langsung dari kawasan Puncak. Selamat bertugas kembali. Ya, jadi kita tadi mendengarkan rekayasa lalu lintas dan juga antisipasi menyambut bulan Ramadan ini yang mungkin diperkirakan akan mencapai puncaknya ya. Biasa, dan kita harapkan bahwa tidak ada terjadi kecelakaan dan lalu lintas ini bisa lancar di sejumlah titik yang biasanya memang banyak menjadi jalur untuk bisa melakukan wisata dan juga berlibur, utamanya di Jakarta dan juga Jabodetabek. Iya, kita juga ingin memberikan informasi juga untuk pemirsa di rumah yang ingin bepergian, berhati-hati ya, tetap gunakan safety supaya selamat sampai dengan tujuan. Dan pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari ini. Penetapan berdasarkan hasil sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria Mabim serta laporan Rukyatul Hilal di 124 titik di seluruh Indonesia. Yakut berharap bulan Ramadan tahun ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan bangsa Indonesia. Di 124 titik Rukyatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria Mabims serta laporan Rukyatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Pemirsa, mayoritas Muslim di Indonesia sama-sama akan memulai puasa Ramadan pada hari Kamis 23 Maret. Tapi untuk Lebaran Idul Fitri 1 Syawal diprediksi akan berbeda. Posisi hilal pada saat penetapan Lebaran Idul Fitri hanya 2 derajat dengan elongasi 3 derajat. Sementara standar minimal pemerintah hilal 3 derajat dan elongasi 6 derajat. Perjuangan warga Sabang saat mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Belanda. Ratusan penari mampu menghipnotis pengunjung yang datang untuk memeriahkan Sabang Marine Festival 2023.
Pejabat Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, menyebutkan festival ini merupakan ajang untuk Ya mohon maaf pemirsa, tadi ada kesalahan teknis dan Anda baru saja menyaksikan terkait dengan festival Sabang Marine ya. Betul, Kita yang sudah dilakukan kembali pasca pandemi. Benar sekali. Nah, ini memang sempat terhenti karena pandemi COVID-19 di mana Sabang Marine Festival 2023 kini kembali digelar. Tadi kita juga sudah melihat dan berbagai atraksi teatrikal dan aksi flyboard mampu menghipnotis ribuan pengunjung di arena Menara Merah Putih Kota Sabang, Aceh. Dan Anda untuk pemirsa yang baru bergabung, silakan saksikan cuplikan berikut ini. Kota Sabang kembali menggelar Sabang Marine Festival 2023. Event ini menampilkan berbagai atraksi dan parade budaya bahari terbesar di Aceh. Di sini wisatawan juga dihibur dengan aksi flyboard, jet ski, dan kapal hias. Ribuan warga dan wisatawan juga antusias saat menyaksikan aksi yang menggambarkan perjuangan warga Sabang saat mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Belanda. Ratusan penari mampu menghipnotis pengunjung yang datang untuk memeriahkan Sabang Marine Festival 2023. Pejabat Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, menyebutkan festival ini merupakan ajang untuk mempromosikan Kota Sabang kepada para wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemudian dengan event juga cara yang mudah untuk mempromosikan daerah. Jadi kita Sabang sebagai destinasi pariwisata tentu perlu promosi dan punya event tahunan. Dan ini akan menjadi event tahunan di Kota Sabang. Karena yang mana Sabang ini kan emang dikelilingi sama lautan, jadi di sini festival ini menunjukkan bahwa kehidupan Sabang ini dimulai dari laut. Terus juga kan tadi kan kalau dari penampilannya kan bagaimana Sabang ini dari awal sampai saat ini, jadi lagi masa penjajahan sampai Sabang ini dijadikan tempat untuk naik haji, makanya kan namanya Nanggro Aceh Darussalam Seram Mekah ya. Sabang Marine Festival adalah festival yang diperuntukkan untuk memperkenalkan pesona bahari yang ada di Kota Sabang. Jadi harapannya ke depannya semoga makin banyak wisatawan yang berkunjung ke Sabang untuk bisa merasakan bagaimana indahnya bahari Kota Sabang. Sabang Marine Festival juga menampilkan berbagai kegiatan menarik seperti pawai seni, kenduri adat melaut, tangkap gurita, hingga belajar tradisi leluhur tentang bahari Indonesia. Dari Sabang, Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, Ayah sebagai orang asli Aceh, gimana nih melihatnya? Senang sekali, karena itu juga selain hanya festival, itu juga menceritakan bagaimana perjuangan masyarakat Aceh gitu ya pada saat penjajahan. Kemudian juga menceritakan bahwa memang Aceh ini sangat merupakan bagian dari laut juga. Karena aku ingat banget dulu waktu masih tinggal di Aceh, setiap hari makan ikan fresh. Aduh, luar biasa. Itu Sabang tuh betul-betul seindah itu ya, Ayah? Seindah itu. Jadi memang wisata lautnya, ya bawah lautnya apalagi. Wah, ini makanya kamu harus ke sana nih. Boleh deh kapan-kapan ke sana ya. Harus ke sana. Liburan Jangan ke sana. lupa ke titik 0 kilometernya juga. Titik 0 kilometer dari Sabang itu ya? Iya. Oke, baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang Ramadan, sejumlah masyarakat di Bantul, Boyolali, dan juga Klaten menggelar tradisi padusan atau membersihkan diri di sumber mata air. Nah, hal ini pemirsa dilakukan guna menyucikan diri serta membersihkan jiwa raga dalam menyambut datangnya bulan suci. Ratusan warga Yogyakarta dan sekitarnya melaksanakan tradisi padusan di Pantai Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kedatangan warga yang hendak padusan sudah terlihat sejak jam 5 pagi.
Sebagian besar pengunjung datang bersama keluarganya. Ya, karena Parang Tritis itu enak ya tempatnya ya. Terus untuk bawa anak-anak juga tempatnya luas gitu. Terus ada arena kolam renang, ATV, ada kuda-kuda kayak gitu. Jadi enak buat bawa anak-anak gitu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tim SAR Pantai Parangtritis bersama personil Pol Airut menerjunkan sekitar 60 orang anggotanya untuk berjaga di sepanjang Pantai Depok hingga ujung timur Pantai Parangendok. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa siang ratusan umat muslim melakukan kirab dan tradisi siraman dalam rangka padusan menyambut Ramadan. Para peserta berjalan kaki, naik delman dan kereta kuda menuju Komplek Pemandian Tirtomulyo Pengging. Diketahui padusan dilakukan di Umbul Ngabeyan karena tempat tersebut merupakan petilasan Paku Buwono ke-10 yang sering digunakan untuk siraman. Saya bersama Mas Faiz prosesi siraman, lalu kami bersama-sama turun ke Umbul untuk melakukan prosesi padusan seperti itu. Sama dengan Jogja dan Boyolali, warga di Klaten, Jawa Tengah juga menggelar tradisi padusan di mata air Umbul Omak di Desa Cokro. Tradisi padusan ini digelar setiap tahun menjelang Ramadan. Diawali mengambil air dari sejumlah mata air di wilayah Klaten dan disimpan di dalam 21 kendi. Kemudian air tersebut disatukan dalam air Nyai Gentung oleh para putri Roro Ngangsu dan dibawa ke Umbul Omak. Umbul mata air Omak dikenal memiliki air yang jernih, bersih, dan segar. Selain digunakan untuk lokasi wisata, airnya juga dimanfaatkan warga Klaten untuk sumber kehidupan.